Shalom Romo, Shalom Suster, Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih. Shalom. Selamat siang dan selamat bergabung bersama kami kembali di PDKK IHS Singapura. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu ya susunan acara kita siang hari ini. Yang pertama-tama, pujian dan penyembahan akan diadakan secara live. Yang kedua, firman dengan tema belajar mengikhlaskan yang pergi walau perih akan dibawakan oleh Romo Benedictus Yogi SCJ. Nanti akan ada tanya jawab yang akan dibantu oleh Ibu Tuti yang ada di sebelah saya ini. Setelah tanya jawab kita akan ada foto bersama, terus ada pengumuman. Setelah itu ada doa penutup dan berkat dari Romo. Jadi saya harap Bapak Ibu jangan keluar dulu sebelum Romo memberkati kita semua. Pak Paulus. Ya, kenapa? Silahkan memute speakernya. Dan juga tolong membuka kamera apabila jaringan memungkinkan. Yuk kita mulai ya. Romo, Suster, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih. Shalom. Shalom. Firman Tuhan, pemazmur berkata, tetapi orang yang mencari-cari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Amin. Saya percaya sesuatu yang baik akan kita alami di sore hari ini. Amin. Mari kita puji Tuhan kita dengan segenap hati kita dengan penuh sukacita. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita puji Tuhan kita karena Dia hadir bersama-sama dengan kita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Mari kita katakan, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Mari kita siapkan hati kita. Dan kita mau buka persekutuan doa siang hari ini dengan tanda kemenangan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua untuk berkumpul dalam ruang Zoom, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, kami mau serahkan persekutuan doa kami sore hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah hanya nama-Mu Bapa yang kami tinggikan di tempat ini. Biarlah hanya nama-Mu Bapa yang kami muliakan sepanjang sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kau selalu hadir, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kami bersyukur tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Terima kasih. Kami kuat karena Engkau yang memberi kekuatan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Biarlah bersama-Mu Tuhan. Kami mau selalu bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya. Terima kasih Kau memulihkan hati kami, teguhkan hatiku. Engkau yang
kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Syukurilah, terima kasihlah kepada Tuhan untuk kasih setianya, untuk kemurahannya, untuk kebaikannya, untuk pertolongannya yang tidak pernah terlambat, untuk pemeliharaannya, untuk campur tangannya di dalam hidup kita. Terima kasihlah, katakan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu, kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlebih-lebih kami Bapa siang hari ini, sungguh kami mau lebih mungkin lagi bersekutu dengan Bapa. Kami mau lebih lagi untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah lepas dari segala yang terjadi dalam hidup kami saat ini, dalam kami terus mau berkata Bapa, bahwa Engkau adalah Allah kami yang baik, yang sangat baik dan teramat sangat baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih kami punya Engkau. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Kami menyembah-Mu. ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama,
Berjalanlah bersamaku. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih Kau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk damai sejahtera. Terima kasih untuk sukacita yang memenuhi hati kami saat ini. Terima kasih juga Bapa untuk mengirimkan Romo Yogi ke tengah-tengah kami. Biarlah Kau pakai Romo siang hari ini dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Dan bagi kami yang akan mendengarkan firman-Mu, Bapa, berikan pengertian kepada kami supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang ingin Engkau inginkan untuk kami lakukan Bapa. Dan biarlah lewat pemberitaan firman-Mu kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan secara pribadi. Inilah kerinduan hati kami Bapa. Berbicaralah dengan kuat kuasa-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Romo, saya persilahkan. Romo, sebelum mulai kami mohon Romo memperkenalkan diri dulu ya Romo, supaya kita lebih kenal lagi sama Romo. Terima kasih Romo. Baik. Selamat siang saudara-saudari terkasih. Perkenalkan, nama saya Romo Yogi SCY. Kongregasinya adalah Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Saya saat ini tinggal di Paroki Santo Barnabas Pamulang, Tangerang Selatan, Uskupan Agung Jakarta. Saya termasuk imam yang masih muda karena usia tahbisan saya baru 1 tahun lebih dikit. Nah, maka pada siang hari ini adalah satu rahmat bahwa kita bisa berjumpa ya. Nah, saya share screen dulu. Tema kita pada hari ini adalah belajar mengikhlaskan yang pergi walaupun perih. Ya, tema yang mungkin tidak terlalu mengenakan sebenarnya dibahas ya. Tetapi mungkin ada alasan tertentu bahwa ya mungkin kita ada pengalaman baru saja kehilangan orang yang disayangi, ataupun kita punya teman yang baru pergi, atau kita juga persiapan saat ini satu saat kita kehilangan seseorang yang kita cintai. Ya. Saya mulai dari kisah dulu bahwa foto ini foto yang punya makna mendalam. Ini foto saya 2 minggu setelah saya tahbisan kurang lebih. Ini makam ibu saya. 17 hari sebelum saya tahbisan menjadi seorang imam, ibu saya meninggal karena COVID. Kalau meninggalnya itu dalam kondisi biasa seperti sekarang, menurut saya biasa aja rasanya, ya seperti kalau orang kehilangan lah. Tetapi perasaan sedih itu semakin berganda ketika momennya adalah 17 hari sebelum tahbisan. Saya yang 14 tahun menekuni panggilan Tuhan dalam pendidikan calon imam, kok ya tinggal 17 hari saja ibu saya tidak bisa bertahan untuk menyaksikan putranya itu ditahbiskan. Maka sepulang saya dari tahbisan, saya menggunakan kasula saya ketika ditahbiskan, dan saya datang ke makam ibu. Dan saya mengatakan, Bu, anakmu sekarang sudah jadi Romo. Ibu meninggal karena COVID yang begitu cepat. Seminggu, dan kemudian pergi. Seminggu setelah kena, kemudian pergi. Sangat-sangat mengguncang, bahkan tahbisan pun suasananya haru. Ya, harusnya tahbisan itu suasananya gembira. Tapi orang-orang yang hadir, baik yang virtual maupun hadir langsung, tahu bahwa suasana hati saya dan keluarga saya sedang diliputi oleh kedukaan karena baru saja ditinggal oleh ibu. Dari itulah, ini slide saya gantikan ya. Ganti kok Romo. Oke, nah dari situlah saya pernah menulis buku, judulnya Usah Tangisi Mereka Yang Pergi. Buku ini dalam jangka waktu 2 bulan waktu itu laku 8.000 buku, ya. Nah, saya mau mengawalinya begini. Kehilangan itu adalah akar dari kesedihan. Maka saudara-saudari terkasih kalau sedih, coba berefleksi, apa yang hilang dalam diriku?
pasti ada sesuatu yang hilang yang mengawali kesedihan itu. Karena kehilangan bukan hanya perkara kehilangan benda ya, tapi kehilangan harapan, kehilangan ekspektasi dan sebagainya itu membuat kita sedih. Dan semua kesedihan pasti ada kehilangannya. Lah perkaranya, kita itu kehilangan sendal jepit aja sedihnya luar biasa loh. Karena kita habis itu mau pulang naik pakai apa ini kan ya? Harus beli lagi, apalagi kalau hilangnya cuma satu. Kehilangan tempat tinggal. Apalagi kalau yang hilangnya adalah orang tersayang. Entah suami, entah istri, entah anak, entah bapak, entah ibu, ataupun siapapun. Tidak mudah pasti. Sedihnya luar biasa pasti. Tetapi, kalau kita mau merefleksikan lebih dalam, sebenarnya hidup itu apa sih? Hidup itu kan sebenarnya juga pertarungan melawan kematian, toh. Dan sebenarnya peradaban manusia ini dibangun untuk menjaga agar kita nggak mati. Mengapa ada trotoar? Ya supaya orang nggak ketabrak jalur khusus. Mengapa ada badan pengawas obat dan makanan? Ya supaya yang dimakan oleh orang-orang itu terjamin tidak mematikan. Mengapa ada vaksin? Ya supaya orang terlindung dari virus. Kita memang rentan sebagai manusia yang hidup terhadap yang namanya kematian. Dan kematian ini bisa mengenai siapa saja dan tidak satupun manusia yang tidak akan mati. Dan kematian itu sebenarnya dekat dengan hidup kita. Selalu mengintip dia, mengintai. Kalau nggak percaya, buka pintu, keluar ke jalan. Udah banyak tronton-tronton yang siap menggilas kita. Ya, ada virus-virus, ada penyakit-penyakit yang siap juga mengintai kita. Maka sebenarnya di hadapan kematian, kita tuh harus menerimanya dengan lapang dada. Mengapa? Karena ini tidak bisa dihindari. Tidak bisa satupun orang sekaya apapun, orang sepintar apapun, orang seterkenal apapun bisa menghindari yang namanya kematian. Kalau kita lihat telapak tangan kita, rata-rata itu akan ada huruf M sebenarnya. Walaupun ada yang jelas, ada yang nggak jelas, ada yang M-nya teot ya. Tapi sebenarnya membentuk huruf M. Ternyata dua huruf M di tangan ini punya makna bahwa manusia tuh MM, mesti mati. Nah, kita sudah paham kematian itu pasti, tetapi kenapa kok kematian itu sulit diterima? Apalagi kematian bagi orang yang meninggal di usia muda. Itu jauh lebih nggak mudah diterima. Saya sebagai Romo jelas lebih mudah ketika harus memberikan khotbah, ketika yang meninggal adalah orang yang sudah lansia. Suasana yang berbeda ketimbang yang masih muda. Apalagi masih punya anak kecil. Wah. Atau dia masih sangat-sangat muda bahkan belum menikah. Itu jauh lebih tidak mudah. Tetapi ada satu kisah. Ada seorang pertapa, dia tinggal di sebuah pondok jerami di tengah hutan. Satu saat, satu malam terjadilah badai yang begitu kencang, seperti angin puting beliung, dan dia berdoa, Tuhan, selamatkanlah aku. Ya namanya badai ya, semua dahan dan pohon-pohon itu tumbang. Dan ternyata doa pertapa ini didengarkan. Besok paginya dia masih selamat. Gubuknya tidak rubuh dan dia masih hidup. Lalu dia keluar, dia lihat pagi-pagi. Daun-daun berguguran. Dan dia lihat, daun yang paling banyak gugur adalah daun yang warnanya coklat. Tetapi di antara dedaunan yang coklat itu, banyak juga daun yang warna kuning. Dan bahkan ada daun yang warna hijau. Padahal logikanya, seharusnya yang paling banyak yang masih hijau masih bisa kokoh ya. Nah, tetapi dari pengalaman melihat ini, si pertapa ini akhirnya sadar tentang sifat kematian. Dan dia lihat pohonnya masih kokoh berdiri walaupun tadi malam diterjang badai. Di pohon itu memang paling banyak adalah pohon yang warnanya hijau. Tetapi juga sebenarnya di pohon itu juga masih ada daun-daun yang warnanya coklat. Saudara-saudara terkasih, pertapa itu akhirnya sadar bahwa ternyata ketika badai kematian datang menghempas keluarga kita, badai itu biasanya memang mengambil orang-orang yang sudah tua, yang digambarkan seperti daun coklat. Tetapi badai juga bisa mengambil orang paruh baya, yang digambarkan dengan daun kuning, bahkan anak-anak, daun yang warnanya hijau. Maka sebenarnya tidak seorang pun perlu disalahkan, termasuk Tuhan ya.
Dan tidak seorang pun yang harus merasa bersalah atas kematian seseorang. Mengapa? Karena inilah sifat alami dari segala sesuatu. Dari badai tadi, siapa yang bisa menyalahkan badai? Kenapa sih kamu datang? Nggak bisa. Ya, jadi hal ini bisa membantu kita untuk menjawab mengapa ada orang yang dalam usia muda meninggal. Jawabannya adalah sama. Mengapa ada sebagian daun yang masih hijau juga bisa berguguran dalam sebuah badai? Ya karena sifat alami badai bisa membawa siapapun, bisa menggugurkan siapapun, baik daun yang coklat maupun yang masih hijau. Nah, yang kedua, sungguh ya, yang ditinggal selalu lebih miris daripada yang meninggalkan. Kalau ada yang mengikuti film Layangan Putus sekitar 3 bulan yang lalu ya, coba lihat. Ini bukan konteks kematian ya, konteks ditinggalkan selingkuh misalnya. Yang ditinggal selingkuh itu, si Lydia itu ya. Sedihnya luar biasa dia bagi istri pertama ditinggal. Tapi coba lihat, yang meninggalkan si Aris suami itu, wah di sana lagi asik-asikan peluk-pelukan dengan gadis yang lain. Coba lihat, dari pengalaman kehidupan nyata kita aja memang terlihat bahwa sungguh yang ditinggal jauh lebih miris daripada meninggalkan. Yang meninggalkan pun nggak mikir bahwa yang sedang ditinggalkan tuh menangis gero-gero, menangis sehari semalam, bahkan hampir bunuh diri. Sama. Yang meninggal itu saudara terkasih, itu juga bahagia. Lah kita di sini menangis, gitu kan? Menangisi entah papa kita, mama kita, anak kita, suami kita, istri kita yang meninggal. Ini gambar ini juga sangat-sangat menarik ya. Suatu ironi yang sangat indah. Bahwa kehilangan sisi lain adalah suatu reuni bagi yang lain. Ya, kita nangis-nangis di depan peti, itu arwahnya itu sedang bahagia bahwa dia sedang bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan siapapun yang sudah mendahului. Ya, gambar ini sungguh-sungguh menarik. Nah, kita yang masih sedih-sedih ya, masih menangis bahkan sampai tahunan nangisnya, tapi yang pergi itu ke rumah Bapak itu bahagia. Kita menangis, oh padahal kita tahu kemana orang-orang itu pergi, orang-orang meninggal itu ke rumah Bapak tuh, ke tempat yang ke satu tempat yang juga kita rindukan. Karena kita kalau ditanya siapa yang pengen masuk surga, 7 jari semuanya. Rumahnya Bapak itu. Mengapa? Di sana tuh nggak ada kemacetan, di sana tuh nggak ada pinjaman online, di sana tuh nggak ada hoax, di sana tuh nggak ada rentenir, nggak ada kebencian ya. Itulah tempat yang bahagia dan kita semua ingin ke sana. Itu mereka tuh perginya ke sana. Nah kita di sini nangis masih. Nah, apa sih kematian? Nah, kematian itu kan sebenarnya jalan kebahagiaan menuju hidup yang kekal. Kalau saya mengatakan itu SOP-nya, prosedurnya bagi kita kalau kita mau hidup kekal dan bahagia, harus mati dulu. Nggak ada orang yang nggak mati itu mau hidup bahagia di surga. Nggak bisa. Kita yang semua kalau ditanya pengen masuk surga, iya, mati dulu, harus itu. Nah, menarik rumusan iman dalam privasi arwah misa ya. Privasi misa arwah pertama dikatakan begini. Karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga apabila pengembaraan kita di dunia ini berakhir. Loh, kediaman abadi. Loh, ternyata itu rumah kita yang asli. Dan ternyata kita hidup ini pengembaraan, ternyata hanya pengembaraan. Yang artinya sifatnya sementara. Yesus juga mengatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 1-3. Jangan gelisah hatimu, percayalah padaku. Di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Sebab aku datang ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Duh, dijamin sudah tempatnya ketika kita meninggal. Thomas ngeyel, Tuhan, tapi kan kami nggak tahu kau pergi kemana. Jadi gimana kami tahu cara ke sana? Yesus mengatakan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Loh, kalau ternyata Tuhan itu menyediakan diri sebagai jalan, sarana bagi kita untuk menuju ke rumah Bapa, dan kita sepanjang hidup itu sungguh beriman pada Yesus, ya sudah cepat jaminannya keselamatan.
dan kebahagiaan. Nah, kita udah tahu kematian itu sesuatu hal yang pasti dalam hidup. Kita tahu tujuannya orang mati itu kemana, ke rumah Bapa, ke tempat yang bahagia. Pertanyaannya, mengapa kita masih sedih ketika kita ditinggal oleh orang tersayang? Jawabannya, karena kita lekat padanya. Ya, saudara-saudari terkasih, besarnya cinta kita kepada seseorang menentukan juga seberapa besarnya rasa sakit kita ketika kita ditinggalkannya. Ya. Nah, kita tuh kan merasa kehilangan karena memang pernah merasa memiliki. Kalau kita nggak pernah merasa memiliki, pergilah sana, bodoh amat. Kamu pergi malah tak tepuk tangan. Tapi karena dia sungguh-sungguh ku miliki, sungguh ku cintai, iya maka aku merasa kehilangan. Dan semakin kita cinta, ya semakin kita sakit hatinya ketika ditinggal. Kan gitu. Ditinggal pas sayang-sayangnya, kalau kata lagu dangdut itu kan. Nah, itu jawabannya. Kita lekat padanya. Itu aja sebenarnya mengapa kita sedih ketika kita ditinggal oleh orang tersayang. Maka dari itu kita coba mau lihat apa sih kelekatan. Kita harus ingat bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali ketidakabadian itu sendiri. Maka pasangan hidup kita, keluarga kita, sahabat karib kita pun itu nggak abadi, saudara-saudara terkasih. Mereka tuh bisa pergi sewaktu-waktu. Maka sebenarnya jangan pernah kita tuh terlalu merasa kehilangan. Karena sejatinya emang ya kita ini memang nggak pernah benar-benar memiliki mereka. Kita kan ngomong ini istriku, ini suamiku, ini bapakku, ini anakku, ku semua. Seolah-olah kita pemiliknya mereka. Padahal mereka punya siapa? Punyanya yang penciptanya lah. Ya Tuhan kita. Who hurt you? Siapa yang bisa menyakitimu? Kalau kita ditanya begitu, siapa sebenarnya? Apakah orang lain? Tidak. Sebenarnya adalah my own expectation. Yang bisa melukai hati kita sebenarnya adalah ekspektasi kita sendiri. Harapan-harapan kita sendiri. Coba lihatlah semua pengalaman hidup kita ketika kita merasa dilukai. Sebenarnya apa yang melukai kita? Harapan kita. Memang benar ada orang yang ngomong kata-kata kasar misalnya pada kita. Tapi kan itu juga ekspektasi kita bahwa harusnya dia ngomong yang lembut dan baik dong. Ada orang yang membenci kita tersakiti. Ekspektasi kita juga kan? Karena ekspektasi kita dia harusnya baik dan menyayangiku. Maka sama, mengapa kita terluka ketika orang yang tersayang itu pergi, dipanggil Tuhan? Karena ekspektasi kita adalah orang yang tersayang itu harus selalu bersamaku. Nyatanya kita nggak bisa memaksa Tuhan, memaksa seberapa lama orang itu bersama dengan kita. Ya, saya itu ketika ibu saya sudah di ICU dan saya tinggal sekitar seminggu 17 hari lagi tabisan, saya cuma minta satu sama Tuhan. Tuhan, ya kalau emang ibu mau dipanggil, dipanggillah, tapi tolong sampai saya tabisan supaya saya bisa memberkatinya dengan minyak pengurap orang sakit. Karena saya sebagai imam bisa memberikan itu. Ketika diakon belum pernah. Cuma minta tambahan 17 hari aja nggak bisa loh. Kita. Nah, kalau ternyata ekspektasi kita yang bisa melukai hati kita, ada kabar baiknya, saudara-saudara terkasih. Bahwa ternyata kita juga bisa berkuasa dengan ekspektasi kita. Nanti Romo jelaskan ya. Kita bisa mengubah berarti harapan itu. Ingatlah bahwa yang namanya akar dari kesedihan adalah kelekatan. Ketika kita lekat pada sesuatu dan yang sesuatu itu pergi, kita pasti sedih. Kalau kita refleksikan lebih dalam lagi, akar dari kelekatan apa? Kekhawatiran. Kita lekat karena kita khawatir. Kalau dia nggak ada, waduh nanti saya gimana ya? Wah saya sendiri, biasanya ada teman ngobrol, sekarang nggak ada. Biasanya kita cari uang berdua, sekarang ekonomi keluarga harus saya topang sendiri. Biasanya ada yang menyayangi saya, sekarang pulang sepi. Itu kan khawatir. Dan itulah yang membuat kita lekat pada seseorang. Maka kita diajak sebenarnya belajar untuk punya batin. Batin ala teflon namanya. Wah, ibu-ibu seneng nih kan. Teflon itu kan ya. Salah satu sifat khasnya teflon itu kan tidak bakal ada yang, kalau teflonnya bagus loh ya,
tidak ada yang menempel ya, kan misalnya gitu, nggak ada yang ngerak gitu. Maka kita pun diajari untuk sebenarnya belajar untuk punya batin yang ala teflon. Artinya apa? Tidak ada yang menempel pada batin kita begitu lekatnya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menikmati pengalaman hidup kita ini, pengalaman berharga di sini dan sini. Maka jangan mengizinkan segala sesuatu itu menempel pada batin. Maka kalau kita punya momen yang indah, nikmati aja, tetapi ketahui bahwa ini pun akan berlalu. Kebahagiaan bersama pasangan, itu juga pasti akan berlalu. Sehingga nanti apa? Kita bisa bebas dan siap untuk kedatangan momen berikutnya. Maka ingatlah bahwa segala hal milik kita yang kita cintai, yang menyenangkan, suatu hari pasti akan terlepas dari kita. Seluruh kebahagiaan dan ketidakbahagiaan dalam diri kita jangan pernah terlalu menempel erat, ya. Ketidakbahagiaan jelas karena akan membawa kita pada luka batin yang terus kita bawa terus menjadi beban hidup. Tapi ternyata kebahagiaan juga nggak boleh terlalu lekat loh. Kadang-kadang kan kita hanya mengatakan pengalaman-pengalaman buruk aja yang ditinggal. Tapi jangan salah, pengalaman kebahagiaan juga tidak boleh terlalu lekat. Mengapa? Waspada saudara-saudara jika kita menyimpan momen bahagia. Karena hal itu akan memberi kita begitu banyak pengharapan. Akan begitu banyak pembanding, sehingga kita tidak akan bisa menikmati momen berikutnya. Contoh, Romo dulu pernah tugas di paroki di Sumatera yang pedalaman. Bahagia banget tuh di sana. Jalan ke stasiun itu ngelewatin jalan becek, jembatan putus, tapi Romo bahagia. Ya. Begitu Romo mau dipindah ke namanya Pamulang, di sini itu ketemunya macet. Panas. Masalah umatnya banyak. Di sana masalah umatnya cuma perkara panen padi apa enggak. Tetapi kalau Romo bawa itu, pengalaman indah itu, lalu Romo selalu membanding-bandingkan, enggak enaknya di sini ya, macet. Di sini banyak banget ya masalah keluarga yang harus didampingi ya. Romo enggak akan bahagia dengan panggilan hari ini di tempat ini. Tetapi ketika, oke, yang sudah ya udah, pengalaman bahagia. Nah, itu bahayanya ketika kita menyimpan pengalaman bahagia. Nah, kalau ditinggal orang tersayang, jelas. Wah, dulu ada dia ya, sekarang nggak ada ya. Kalau membandingkan loh, wah dulu gini tuh. Karena kita lekat juga pada pengalaman kebahagiaan itu. Maka siap untuk menerima perubahan. Melepaskan, membiarkan sesuatu berjalan dengan alami, termasuk kematian. Maka judulnya adalah belajar mengikhlaskan, dan belajar itu harus dimaknai sebagai proses terus-menerus. Memang tidak ada yang sekali jadi. Nah, mengikhlaskan memang perih. Perih. Romo juga perih sampai hari ini juga merasakan perih dan rasa kayak nggak percaya ibu saya sudah nggak ada. Tetapi jika nggak diikhlaskan, itu akan semakin perih di hati. Kita itu ya, menangis sekuat-kuatnya, ujung-ujungnya kan tetap harus mengikhlaskan. Maka pilihan ada dalam diri kita. Mau lama atau cepat meratapi, hasilnya sama. Lah kalau kita menangis setahun, sama hasilnya menangis 5 tahun juga hasilnya sama, ya ngapain nangis yang lama-lama kalau hasilnya sama gitu loh. Ya toh? Nah, tetapi memang mengikhlaskan itu saudara terkasih butuh rahmat memang. Kemanusiaan kita kadang-kadang memang tidak bisa menjangkau itu. Itu tadi kelekatan lah, kekhawatiran kita, kemanusiaan kita. Maka kadang-kadang manusia butuh rahmat Tuhan. Itu juga perlu dimohonkan ya. Tuhan beri aku rahmat keikhlasan untuk mengikhlaskan dia pergi. Nah, itu penting juga. Nah, ini salah satu prinsip hidup yang keliru. Salah satu prinsip kita kan kadang-kadang gini, segala sesuatu mesti terjadi seperti yang saya inginkan. Sementara ada jarak antara ideal kita dengan kenyataan. Ya idealnya sampai tua nanti kita masih bersama pasangan kita, bersama anak kita, tapi bisa aja tidak sesuai dengan ideal itu. Terus kita mengatakan Tuhan nggak baik, Tuhan jahat, Tuhan mengambil orang yang tersayang. Apa sih kehendak Tuhan di balik kesedihanku ini? Ya, pertanyaan-pertanyaan sering kita tanyakan toh. Perkaranya, kadang-kadang itu kita memahami kebaikan dengan versinya manusia.
versinya Allah itu mungkin beda. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari aja banyak loh versi kebaikan yang berbeda. Misalnya dari bebek ya. Bebek itu kan cowoknya cuma 1, ceweknya bisa 40. Kita bisa pikir, ih, ini playboy ini, poligami. Tapi bagi bebek ya itu memang terbaik. Versi kebaikan bebek memang begitu baiknya. Ya. Dunia belalang. Belalang itu kalau udah ini kawin, yang jantan itu siap-siap untuk dimakan sama yang betina. Terus kita bilang, ih, betinanya jahat ya, kejam. Itu kan kacamata kita. Kacamatanya si belalang, ya itu kebaikan. Maka bisa jadi kebaikan versi Tuhan juga ternyata tidak sama dengan versi kebaikan kita. Versi kebaikan kita kan tadi itu, dia harus bersama aku, dia harus selalu sampai tua, dia harus macam-macam. Ya. Dalam kitab kebijaksanaan, manusia manakah yang dapat mengenal rencana Tuhan dan siapakah yang dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk adalah fana, adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Saudara-saudari terkasih, kita sering lupa bahwa rencana manusia itu rapuh dan mudah keliru. Betapa keinginan manusia itu kadang-kadang egois, bahkan mengorbankan orang lain ya. Yesus pernah bersabda, setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, dia tidak dapat menjadi muridku. Mungkin ayat ini sering diartikan yang namanya milik itu sebagai harta benda. Oh Tuhan, saya bisa kok lekat pada benda-benda, pada harta. Tetapi, bukankah milik yang paling susah dilepaskan adalah keinginan, hasrat, dan obsesi kita? Yang kadang-kadang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hasrat untuk selalu bahagia, hasrat untuk selalu bersama dengan seseorang, dan sebagainya. Maka peluklah kehendak Tuhan itu dalam doa-doa kita. Jadilah murid yang taat. Ketika Ia yang Anda cintai meninggalkan Anda, juga ketika kita hanya menemukan langit kelabu dan derai hujan dalam hidup kita, katakanlah, aku mencintai kehendak-Mu Tuhan lebih dari langit biru. Jadilah padaku menurut perkataan. Nah, ini analogi yang paling sering saya pakai ketika saya memberi khotbah untuk orang yang meninggal. Analogi konser. Bapak Ibu kalau punya penyanyi favorit atau punya band favorit, ya, lalu band itu datang kalau konser dan kita bisa nonton, wah pasti bahagia kan? Wah sampai malam juga joget. Biasanya penyanyi akan bilang, udah ya, waktunya sudah habis. Kita akan teriak lagi. Oke, sebagai lagu pamungkas kita nyanyikan lagu terakhir. Tapi akhirnya konser itu juga harus berhenti, toh? Nggak mungkin sampai terus-terusan. Tetapi walau kita tahu kemungkinan kita nggak akan lagi bisa mendatangi konser itu karena langka misalnya, yang datang BTS dari Korea, nggak bakal datang lagi ke Singapura atau ke Indonesia, hanya sekali ini aja. Pertanyaannya, apakah kita sedih? Enggak, kita pasti nggak sedih. Kita besok di tempat kerja, di sekolah, cerita, tadi malam tuh luar biasa konsernya, pokoknya hebat lah, pokoknya gitu kan, spektakuler gitu kan, dan aku beruntung bisa nonton. Dan kita nggak pernah merasa sedih, ya ampun nggak datang lagi dia, sedih banget. Enggak, pasti diceritakan konsernya hebat. Maka kita pun sebenarnya diajak untuk seperti penonton konser ini. Ketika orang tersayang itu pergi, ya, seperti konser hebat di hidupnya, hidup orang yang pergi itu, meninggal itu, kita akan teriak lagi. Tapi saatnya tiba juga, dia harus mengakhiri konser indah hidupnya. Tapi jadilah seperti penonton konser itu. Wow, dia sungguh hebat. Hidupnya adalah inspirasi yang luar biasa bagiku. Dan aku betapa beruntungnya pernah bersamanya. Saudara-saudara terkasih, kesedihan hanya mengambil, hanya melihat apa yang telah terambil dari kita. Tapi kalau bersyukur, kita menyadari anugerahnya. Tuhan, terima kasih atas kehadiran si A. Terima kasih atas sosok yang begitu sayang padaku. Terima kasih kepada sosok yang begitu mengajari banyak hal kepadaku. Ya, sama seperti tadi penonton konser yang dilihat bukan kepergiannya, tapi apa yang pernah kita alami. Ya Tuhan sudah memberi. Maka kalaupun akhirnya harus dikembalikan pada Tuhan, ya sudah. Tadi ingat, itu bukan milik kita juga ternyata. Nah, ketika kita ditinggal, ya hidup kita kan harus tetap berjalan ya.
Tetapi justru kadang-kadang ya, kepergian mereka yang kita sayangi bisa membuat kita semakin dewasa, tegar dan tangguh. Kita ambil contoh ya dari kitab suci. Para murid itu kan setelah Yesus wafat, bangkit, kehilangan mereka. Bahkan mereka sembunyi, ngelokro ya, sampai Pentakosta. Tetapi coba lihat nanti. Nyatanya mereka justru berkembang lewat pengalaman kehilangan Yesus. Yang tadinya peragu, kayak Simon, ya, sulit mengerti, emosional. Tuhan, aku akan menjadi pembelamu, mengangkat pedang pertama. Tetapi begitu Yesus disalib, bukan, aku bukan muridnya. Yang tidak peka, yang kemudian menjadi pewarta, tapi kemudian jadi pewarta yang tangguh. Lihat Petrus tuh. Habis Pentakosta tuh dia mewartakan Kristus itu luar biasa. Bahkan dia mau disalibkan. Ketika masih bersama Yesus. Segala sesuatu dikerjakan Yesus dan para murid tinggal nonton aja. Sambil belajar. Oh gitu ya Yesus kalau nyembuhin orang sakit ya. Oh gitu ya Yesus kalau membangkitkan orang yang sudah mati. Tetapi ketika Yesus wafat dan bangkit, murid-murid jadi mandiri. Dan dia akhirnya berkeliling menyembuhkan orang sakit. Mereka nggak lagi mengatakan, Tuhan, ini ada orang sakit, sembuhkan dia. Tidak. Tapi ketika Yesus sudah bangkit, mereka berdoa, Tuhan, pakailah diriku untuk menyembuhkan orang sakit ini. Kehilangan Yesus membuat mereka sadar bahwa akhirnya warisan pewartaan itu ada di bahu mereka. Maka bagi orang lemah, kehilangan itu mematikan. Ya, mematikan harapan, mematikan karakter dan sebagainya. Tapi bagi orang yang tangguh, kehilangan itu bisa mendewasakan seperti para rasul. Nah, dalam kesedihan, saudara terkasih, penting ya punya namanya alternatif, wacana alternatif. Apa sih? Tak kasih contohnya begini. Di sebuah SD itu kan ada jam istirahat. Dan kalau jam istirahat itu anak-anak itu boleh mengambil jatah snack dan buah yang disediakan sekolah. Satu-satu. Tapi perkaranya itu yang namanya buah apel, brownies, yang namanya kue brownies, itu selalu habis ketika belum semuanya datang. Karena ada yang ambil 2, ada yang ambil 3 gitu kan. Tiap hari begitu. Akhirnya guru agamanya punya ide. Di bagian brownies itu ditulisi, ambil brownies 1 saja. Tuhan Allah sedang mengawasimu. Nah, disangkanya takut anak-anak kan. Anak-anak kelas 6 yang paling gede, yang paling dewasa. Wah, ambil spidol. Karena ada buah apel. Ditulisin. Ambil buah apel sebanyak-banyaknya. Sesuka hatimu. Tenang saja. Tuhan Allah sedang mengawasi brownies. Ini yang namanya wacana alternatif. Ketika dalam keadaan terdesak, terdekte, nggak boleh ini, kayak anak SD tadi ya, dia menertawakan. Nggak apa-apa. Sama. Dalam keadaan sedih, gelisah, khawatir. Perlu ada namanya wacana alternatif. Untuk memberi harapan. Ambil jarak untuk bisa menertawakan diri. Tadi kan kalau anak-anak tadi SD, wah protes kan. Aduh, sekarang nggak bisa mengambil brownies sebanyak-banyaknya ya. Aduh, gitu kan. Tidak. Maka saat hidup ini menyakitkan, sakitnya akan berkurang kalau kita bisa melihat sisi lucunya dan bisa tertawa. Aset terbesar di dunia ini namanya mindset, saudara terkasih. Orang kehujanan itu ada yang happy-happy aja, malah seneng. Tapi ada yang sedih, ya, ada yang bodoh amat lah. Itu kan hanya perkara mindset. Kejadiannya sama, kehujanan. Responnya beda-beda. Maka pentingnya itu juga mengubah mindset kita. Peristiwanya mungkin sama, kesedihan, kehilangan orang tersayang. Tapi apakah menyikapinya sama? Bisa berbeda. Tadi, harapan kita, ekspektasi kita bisa diubah. Maka ada contoh itu kan, ada seorang pemuda, udah kuliah ya, masih takut tidur sendiri. Katanya di kolong tempat tidurnya itu ada setan. Wah, bapaknya kan emosi. Udah gede, udah kuliah, takut tidur sendiri. Sana pergi ke psikolog, ada yang nggak beres ini. Pergi ke psikolog, 10 sesi masih takut, nggak berani tidur sendiri. Akhirnya disuruh pergi ke tempat Romo Yogi. Terus 1 kali pertemuan, beres masalah, berani tidur sendiri. Lah psikolognya nanya, kok nggak datang lagi? Iya, orang nggak sembuh 10 sesi. Saya pergi ke tempat Romo Yogi, 1 kali sesi sembuh. Emang sama Romo Yogi disuruh apa? Sama Romo Yogi
disuruh memotong kaki tempat tidur. Lah, tadinya kan dia berpikir ada setan di bawah kolong tempat tidur. Mindset kan. Tapi ketika dipotong, ya kan nggak ada kolong. Berarti nggak ada apa? Berarti nggak ada setan. Lihat, realitas bisa mengubah persepsi. Kehidupannya akan menarik jika kita bisa mengubah persepsi kita. Ya, udah. Mungkin sekarang aku harus meneruskan perjalanan hidupku tanpanya. Ya, mungkin aku harus meneruskan perjuanganku untuk mendidik anak-anak dan sebagainya. Tetapi ya, jangan hanya yang diubah persepsi tanpa mengubah realita atau semangat kita menjalani hidup ya. Karena kalau persepsi kan tadi hanya perkara abstraksi ya, idenya aja. Tapi juga harus mampu mengubah realitas. Kenapa? Karena ada juga yang hanya mengubah persepsi, tapi realitasnya nggak berubah. Ya udah dia pergi nggak apa-apa. Tapi dia tetap nggak semangat ngapa-ngapain. Ya, nggak. Ada anekdot ya. Ada seorang pemuda 35 tahun sudah kerja dapat jabatan ya, duitnya banyak, nggak nikah. Ditanya sama temannya, bro, kamu itu apa sih yang kurang? Kamu pasti laku lah sama banyak cewek-cewek. Kamu ganteng, duitnya banyak. Iya, tapi aku belum nikah. Lah ngapa? Aku malu. Malu ngapa? Saya itu masih ngompol. Walah, itu toh. Ya udah, kamu pergi ke psikolog namanya siapa gitu. Bener, 3 bulan kemudian ada surat ada undangan nikah. Nah, temennya tadi yang menyarankan pergi ke psikolog kan bangga ya, bahwa merasa bahwa dia berhasil memberikan solusi bagi temennya. Pas resepsi pernikahan, salaman dia. Wah, selamat ya, sekarang sudah nggak ngompol. Terus si pemuda tadi ngomong apa tadi? Kata siapa? Enggak, loh, kok berani nikah? Iya, dulu sebelum ketemu psikolog itu, saya kalau ngompol malu. Sekarang itu kalau ngompol bangga. Ya, persepsinya diubah, tapi realitanya tetap sama, ngompol kan. Demikian juga kita. Ketika kita harus mengubah persepsi kita tentang suatu pengalaman kehilangan, juga harus mampu mengubah diri kita. Nggak ngelokro lagi, nggak tetap bersemangat, ya, tetap optimis dan sebagainya. Dan hidup ini punya makna kalau kita akhirnya mampu melampaui diri. Tidak hanya berhenti pada kesulitan dan mengeluh. Ya, kita punya kebebasan kok. Dan kebebasan ini yang namanya transendensi diri, melampaui diri. Melampaui diri itu apa sih, Romo? Contohnya tuh gini, kalau orang diejek, balas mengejek, wajar. Ya wajar lah, kamu disakiti, sakiti ganti. Tapi orang juga bisa melampaui rumusan balas dendam ini dengan mengatakan, aku nggak mau balas. Itu melampaui diri, mengatasi diri. Demikian juga, kita bisa melampaui diri kita dengan tidak mau didikte oleh situasi, tidak mau didikte oleh logika balas dendam, tidak mau didikte oleh logika kesedihan. Ya memang benar ditinggal orang tersayang itu sedih. Tapi kita bisa mengatasi diri kita kok. Dan ini butuh latihan. Ya. Nah, maka pengalaman otentik orang beriman itu bukan percaya pada Tuhan supaya mencari penjelasan. Mengapa aku kehilangan dia, Tuhan? Tidak. Harusnya orang beriman mau menemukan jalan di dalam Tuhan. Jalan untuk mengatasi kesedihan. Jadi Tuhan dipakai sebagai apa? Sebagai sumber perlawanan melawan kesedihan. Dan kita tidak melihat, merenungkan kehilangan dengan berpikir ke belakang, tapi ke depan. Karena kalau kita berpikir ke belakang, kita akan bertanya, mengapa ya kok dia pergi? Dan kelanjutan dari pertanyaan mengapa adalah, siapa yang salah? Tapi kalau orang yang mampu melampaui diri, orang yang bebas, dia akan berpikir ke depan. Bagaimana? Dia menantang dirinya supaya mencari cara untuk mengikhlaskan. Nah, seringkali orang ketika orang yang tersayang dipanggil Tuhan, itu ngambek sama Tuhan. Nggak percaya lagi sama Tuhan. Nggak percaya Tuhan itu baik. Tapi saya ingin mengatakan, fakta penderitaan manusia itu seringkali tidak ada kaitan dengan Tuhan. Contohnya begini. Apakah dengan akhirnya kita menolak Tuhan, dengan mengatakan Tuhan tidak baik, dengan mencari Tuhan dari dalam diri kita dan tidak percaya lagi sama Tuhan, penderitaan kita hilang? Kan tetap ada penderitaannya, tetap ada kesedihannya. Saya nggak berdoa lagi, saya menganggap Tuhan nggak ada kalau ibu saya kembali. Karena saya sudah mencoba dan pernah juga menolak Tuhan,
nggak percaya sama Tuhan, marah sama Tuhan, nggak balik-balik juga. Pertanyaan kan jelas, apakah dengan menolak Tuhan, kesedihan kita jadi hilang? Enggak kan? Karena namanya penderitaan, saudara terkasih, kita memang fakta hidup. Karena kita hidup di alam semesta yang tidak sempurna. Dan karena kodratnya memang sebagai ciptaan, ya ini nggak sempurna. Dan alam itu punya hukum sendiri. Dia tuh random, misalnya virus COVID ini. Wah, virusnya datang. Ini orang rajin berdoa nih, jangan diserang. Nggak bisa. Ada tsunami gitu kan, datang, wus gitu kan. Dia belok dia, oh ini rajin ikut PDKK nih, belok enggak. Tsunami habis semua yang disapu. COVID juga gitu. Jangan. Ini ibunya Romo nih. Jangan. Ini orang baik nih. Pokoknya jatahnya kena virus itu karena satu mekanisme alam, ya random dia. Nah, gitu. Ya, saudara kasih, terima kasih Tuhan memberkati. Jadi saya Romo Yogi, kalau mau berkenalan lebih lanjut, saya juga sering buat webinar. Ya, infonya bisa dilihat di Instagram Romo. Instagramnya ini bisa di-follow. Nanti bisa, kalau lagi ada bicara-bicara tertentu, bisa ikut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Romo, sungguh luar biasa pemaparan hari ini. Persis waktu di awal ketika kita membagikan undangan ini, memang umat-umat pada berkomentar bahwa temanya sungguh menarik. Dan dari pembahasan Romo kelihatan sekali bahwa ini adalah realita ya yang tidak bisa kita hindari gitu. Wah, luar biasa sekali. Saya sendiri sampai jadi teringat gitu almarhum Papi yang sudah meninggal seperti itu. Ya, terima kasih Romo. Kepada Bapak Ibu Suster, silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan. Romo sudah menyediakan waktu bagi kita. Romo nggak buru-buru. Ya Romo ya. Ya. Sembari menunggu mungkin bisa menuliskan di kolom chat ya. Sembari menunggu mungkin saya ingin membagikan sedikit kepada teman-teman. Romo ini memang sering memberikan webinar ya Romo. Kalau webinarnya Romo ini waduh tema-temanya sangat menarik dan pesertanya ratusan gitu ya. Hari ini kita boleh mendengarkan Romo, sungguh suatu berkat bagi kita semua. Yuk silahkan yang ingin bertanya, boleh langsung atau menuliskan di kolom chat. Saya percaya kita semua ya yang ada di sini pasti malah pernah mengalami kesedihan, ditinggal itu pasti. Yuk silahkan. Ibu Lisha, silahkan Ibu Lisha. Shalom Romo, Yogi, shalom semua. Nah, umur saya sekarang Romo. Ya. Nah, ada satu hal yang tidak pernah saya lihat seumur hidup. Jadi ceritanya, aku berteman dengan seorang, karena saya putri tunggal, dia juga putri tunggal. Ya. Nah, kemudian aku berteman baik sejak kelas 1 SD umur 7 tahun. Jadi kami seperti saudara Romo. Sehingga ayahnya juga, ibunya juga menganggap saya anak, dia juga sudah dianggap anak. Saking begitu kita bersahabat Romo, ketika kuliah itu orang tuanya suruh saya kuliah di Surabaya supaya nggak usah ke Jakarta. Di Surabaya aja di rumah saya, aku bisa jagain. Jadi kita kuliah bareng-bareng lagi. Jadi sejak SD sampai kita kuliah selalu itu sekolah di Katolik yang dicariin. Nah, yang saya sesalkan Romo, dia itu dari nol disayang sekali dengan orang tuanya. Kita hidup diajar secara Katolik, dibaptis di gereja Katolik, sekolah-sekolah Katolik, apa-apa semua Katolik punya nama baptis. Ketika dia menikah Romo, dia menikah sekian tahun, orang tuanya itu, ibunya itu adalah saudara sepupu dengan menteri Theo Savei. Ya, Theo Savei. Theo Savei itu sebelum jadi menteri itu adalah panglima di daerah yang sangat tim ya. Istilahnya tim dulu ya.
daerah yang apa ya namanya, nggak boleh sembarang orang masuk. Dia pangdam di situ. Nah, ketika dia married, suaminya dikasih masuk di situ usaha, jadi dia naik terus. Kaya sekali Romo, akhirnya kaya. Nah, bagaimana dia menghilangkan jejak itu? Dia sebetulnya punya kakak satu ya. Jadi dia ini anak angkat ceritanya. Dia anak angkat. Punya kakak satu laki-laki. Dia bikin bagaimana sehingga tidak aku dengan orang tua. Jadi kakaknya itu sampai ke Makassar itu pun cerai gitu. Jadi cucu itu diambil sama oma. Aku tinggal di situ nih, aku tinggal di sini. Dia disayang sekali Romo, apa-apa dikasih. Kemudian karena dia sudah naik sekali, dia punya ekonomi, dia mau menghilangkan jejak-jejak rumah ini Romo. Dijual lah, mama beli rumah yang besar nanti aku nombokin. Akhirnya hilang ini jejak, pindah ke Jakarta, terus dia pindah ke Aussie Romo. Dia pindah ke Aussie, begitu dia naik sekali, maminya ditaruh di Jakarta sendiri, tapi waktu itu menteri masih hidup, ya, jadi ada backingnya, nggak apa-apa. Nah, dia datang, maminya itu diusir. Maminya diusir. Dari kecil kayak raja maminya diusir, sehingga maminya dengan menangis telepon kakaknya, aku diusir nak. Jadi kakaknya langsung suruh seseorang pergi ke Bali tinggal sama kakaknya. Ya, 14 tahun Romo. Dia tidak mau lihat kakaknya, dia tidak mau lihat dia punya orang tua 14 tahun. Kita semua keluarga dari Makassar, Jakarta, Surabaya, Singapura, semua sudah hubungi dia, mengingatkan dia. Dia 21 orang ini dia blok dia punya HP. Kami ini di blok HP-nya. Ya, tetapi tetap update, naik pesawat, kelas bisnis ke Eropa apa. Nah, kita kalang kabut ketika orang tua ini sakit keras. Saya yang nggak punya hubungan darah, itu bawa orang tua saya pergi jenguk, dia masih hidup. Kalang kabut, tidak ada orang bisa nolongin ini anak. Bagaimana supaya itu orang tua cuma menunggu dia. Saya hubungi Romo Suroto di Sydney. Saya hubungi ketua komunitas di Sydney. Tidak berhasil Romo. Ajaibnya, tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan saya dengan dia punya kakak ipar. Ketika kita tidak berdaya, ayo kita berdoa pakai cara Tuhan. Kamu di Bali berdoa, saya di sini berdoa, kita berdoa bersandar kepada Tuhan. Begitu ajaibnya Romo. Tiba-tiba seorang sahabat WA kami. Apa kabar? Oma ini lagi di rumah sakit, sudah gawat-gawatnya ini, lagi tunggu ini si anak durhaka ini nggak pernah mau datang. Terus dia bilang, oh ya, aku punya nomor kontak suaminya nih. Oh ya, bagaimana caranya? Suaminya sekarang punya ponakan, kawin dengan ponakan saya, aku keluarga loh dengan suaminya. Tolong dong, tolong kasih nomor HP. Begitu di kontak, suaminya telepon. Mama lagi di rumah sakit gawat, tapi kami dalam keadaan di rumah. Boleh setengah jam istrimu anak yang hilang 14 tahun itu, bolehkah video call ke rumah sakit supaya mama lihat mukanya, ngomong, bisa tutup dengan bisa meninggal dengan baik. Iya, setengah jam dia video call, ngomong biasa, tidak minta maaf kepada maminya, tidak pernah 14 tahun mengirim uang 1 sen pun, tidak pernah kasih kabar, datang ke Indonesia berkali-kali, tidak datang nengok maminya nggak ada salah. Nggak ada salah. Nah, begitu dia video call, dia bilang, Oma, baik-baik saja. Oh, nggak usah khawatir. Nanti juga pulang ke rumah kok sudah sehat ya. Nak, kamu nggak datang, nggak bisa ngomong ya anaknya ya. Jadi kakak iparnya bilang, nak, kamu nggak bisa datang ya. Enggak, aku nggak enak badan. Ya, sudah ya. Bu Lisya, ya mungkin sudah 5 menit lagi. Mungkin Nah, disingkat aja Bu saya, Lisya. Romo, besoknya maminya meninggal. Besok maminya meninggal, kita ada ibadah, ada misa, satupun istri, anak, cucu satupun dari dia nggak ikut misa. Pertanyaan saya, Romo, kita ini kan mengikhlaskan ya. Pertanyaan saya, Romo, kira-kira Romo tahu karma apa ini? Bagaimana kita mendoakan anak ini, Romo? Kita rindu mendoakan. Bagaimana kita, orang tua ini sudah pergi, bagaimana ini Romo kita mendoakan anak ini?
Terima Satu aja kasih, Oke. Bu pertanyaan. Lisha. Silahkan. Yang saya garis bawahi pertama, manusia itu unpredictable, ya, sifat kita itu. Kita tidak bisa memprediksi manusia. Bisa ada orang yang baik terus nanti tiba-tiba berubah, dan sebaliknya ada yang dulunya jahat nggak terduga tiba-tiba jadi santo-santo. Itu pertama, ya. Mengapa? Karena tergantung apa yang dia dengar, apa yang masuk ke dalam pikiran dia, apa yang dia baca dan sebagainya. Dan orang bisa berubah itu karena dua hal sebenarnya. Satu, mendapat pemahaman baru, entah pemahamannya ini baik atau buruk ya. Dan dua, karena sakit hati. Orang sakit hati bisa berubah ya. Nah itu. Nah, maka apa yang membuat orang bisa berubah? Karena dapat pemahaman baru yang pemahaman itu bisa baik atau buruk. Gitu. Yang kedua, disinilah kuasa Tuhan ya, bahwa Tuhan bisa sebenarnya untuk kita mendoakan ya, mendoakan untuk luluhnya hati, cairnya hati dia. Ini penting juga. Ketika upaya semua sudah kita coba, pendekatan, mengajak orang lain untuk menjadi sarana, nggak bisa. Ya Tuhan yang akan menyelesaikan. Tuhan yang akan ambil campur tangan. Mintalah itu. Dan harus bersabar kadang-kadang ya. Demikian juga ketika kita harus mengikhlaskan orang yang kita sayangi pergi. Apa sih yang bisa menyembuhkan kita? Yang bisa menyembuhkan kita adalah Tuhan dan waktu, ya kan? Nah, Tuhan punya cara banyak untuk menyelesaikan masa hidup manusia. Dan percayalah itu. Tuh, makasih. Makasih Romo. Jadi kita nggak boleh pakai mulut kita yang sudah kena firman orang. Itu anak terkutuk apa nggak boleh ya Romo ya? Oh jangan. Anak hilang aja ya. Ya, hilang ya. 14 tahun loh Romo. Nggak sadar loh Romo. Ya, baik. Terima kasih Bu Lisha. Terima kasih Romo. Ada pertanyaan di kolom chat, saya bantu bacakan ya Romo. Dari Ibu Rosa Kusianti. Salam kenal Romo, saya Rosa dari Surabaya. Saya mempunyai cucu dan selalu ketakutan di kamar mandi, dimanapun, kalau tidak ada orang di sebelahnya. Itu cucu itu selalu ketakutan. Bagaimana mengatasinya Romo? Mungkin ada tips gitu ya? Atau gara-gara anak. Ya, pertama itu harus tahu dulu apa sih yang membuat dia takut ya. Karena kalau ketika kita bicara ketakutan, itu akan banyak segi yang harus dilihat dari segi psikologisnya. Ada traumatis kah? Pernah ditakut-takutin ya? Atau memang dia punya sense lain ya, kelebihan ya, yang bisa melihat sesuatu yang membuat dia nggak siap. Bisa juga. Ya bisa juga karena nonton film-film yang misteri, bisa macam-macam. Maka itu dulu, maka nggak bisa dijawab bagaimana mengatasinya kalau kita belum tahu apa yang membuat dia begitu. Aja omong, kenapa sih? Lihat masa lalunya ada apa juga. Ya bila perlu bawa ke tenaga profesional, psikolog untuk bertanya dan solusinya apa, gitu aja. Ya, terima kasih Romo. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nancy. Tolong tanya Romo, apakah orang yang kita kenal di dunia ini yang lalu meninggal, dia masih mengenal kita setelah kita meninggal juga, dan mungkin bertemu di alam akhirat. Misalnya orang tua saya yang meninggal duluan, dan setelah saya meninggal, apakah orang tua saya mengenal saya seperti di dunia ini? Terima kasih. Jawabannya jelas. Jelas mengenal. Jelas masih punya nama yang sama gitu ya. Karena kita pun menyebut santo-santa dengan namanya di dunia toh. Nah, ya kan, dan mereka juga punya identitas yang sama. Perkara mengenal jelas, karena kita kan ketika masuk surga, itu kan harus ingat, itu apa sih surga itu? Ikatan bersama Allah kan. Jadi kita jadi keluarga besarnya Allah. Memang nanti tidak akan seperti ikatan dunia, ada kakak, adik, ipar, gitu-gitu ya, yang terikat-ikat dengan aturan-aturan manusia seperti itu. Tapi kita ikatannya apa? Keluarganya Allah, anak-anaknya Allah. Tapi kalau mengenal dan bertemu, jelas namanya kita keluarga Allah, anak-anaknya Allah. Ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Feni. Romo, bagaimana menghilangkan rasa penyesalan yang mendalam, walaupun memang kematian itu kehendak Tuhan? Oke, biasanya penyesalan itu kan karena begini. Ya ampun, aku selama ini menyakiti dia. Ya ampun, masih banyak hal yang belum kukatakan. Ya ampun, masih banyak janji-janji atau apa yang belum sempat, aku belum sempat membahagiakan dia gitu kan. Sama, saya juga mengalami situasi gitu ya. Ya ampun, saya belum bisa membalas apa-apa. Ya, tapi ingat tadi itu. Ya karena memang
kita hidupnya sementara, kita nggak pernah tahu, ya. Maka sebenarnya asalkan itu tidak disengaja, ya. Aku sengaja memang menyakiti ibuku, menyakiti orang yang aku sayangi itu. Kalau itu menyesal, ya, maka minta ampunlah, minta maaf pada Tuhan dan kepada yang bersangkutan dalam hati, cukup. Tapi kalau itu sesuatu tidak disengaja, ya nggak apa-apa, ya. Tapi kalau itu disengaja, cukuplah minta ampun, minta maaf, ya. Karena kita juga kan manusia yang lemah, ya, nggak bisa kita tuh menjadi perfect, sempurna dalam mencintai orang, semua tanpa cacat, nggak bisa. Pasti ada saatnya kita bikin jatuh, ya. Ada momen-momen tertentu yang kita lepas kendali dan sebagainya. Nggak apa-apa, mintalah ampun, mintalah maaf. Dan kalau orang yang sudah meninggal, yang harus dimintai maaf itu adalah orang yang sudah meninggal, ya katakan dalam batin, ya cukup. Dan ingat, karena kita bukan manusia yang sempurna. Nah, pasti orang itu paham. Ya. Mungkin bisa juga di ruang pengakuan dosa, begitu Romo? Ya, boleh. Apakah? Yang penting membawa kelegaan, ya. Yang paling penting kan membawa kelegaan bagi kita. Caranya banyak. Bisa dalam ruang pengakuan dosa, bisa dalam doa hening untuk melepaskan diri dari beban bahwa aku pernah menyakiti yang belum selesai. Gitu. Terima kasih Romo. Ada pertanyaan dari Ibu Yulisia. Maaf, saya mau bertanya. Apalah arti manusia hidup bila pada akhirnya semua harus meninggal juga dan meninggalkan duka dan pilu yang sangat mendalam bagi yang ditinggalkan? Ya Romo, silakan. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Apa arti kita kalau kita hidup hanya untuk membuat orang terluka? Bisa satu sisi direfleksikan seperti itu. Tapi banyak sisi lain yang bisa kita lihat dari kehadiran kita di dunia. Contohnya, ternyata banyak hal kebaikan yang bisa kita buat. Dan kebaikan itu bisa ditinggalkan dan diteladankan kepada orang. Kita kan bukan manusia pertama di sini. Kita sudah melewati beragam peradaban sebelum kita. Dan mereka meninggalkan suatu nilai tertentu. Ya itulah. Jadi ketika kita sebagai manusia, kita bisa melihat dari sisi lain. Bukan perkara kita membuat orang terluka, tapi ternyata kita juga bisa meninggalkan berkat bagi orang lain. Kita sampai sekarang hidup ini kan karena Bapak Ibu kita itu meninggalkan berkat bagi kita kan. Berkat itu kebaikan, berkat itu ya mungkin juga bekal apa? Bekal sekolah lah, menyekolahkan kita, membesarkan kita, ya. Dan mereka juga sudah didahului oleh nenek kakek kita yang juga mewariskan kebaikan-kebaikan tadi itu. Maka tinggal lihat dari sudut mana aja. Tadi kalau dari sudut pandang kehilangannya, ya kita hanya bisa buat orang terluka memang. Tapi juga jauh saya yakin lebih banyak kita tuh bisa meninggalkan berkat ketimbang luka tadi. Itu. Ya, terima kasih Romo. Ini ada dari Ibu Yani Kurnia. Ini sepertinya sharing ya Romo. Romo Yogi, terima kasih untuk Zoom siang hari ini. Siapa yang dapat melukai hati kita, harapan-harapan kita sendiri itu benar sekali Romo. Minggu lalu saya bertemu istri barunya mantan suami. Kami sudah bercerai tahun lalu, tapi malahan saya yang dijutekin sama istri yang baru itu. Padahal dia itu, ya menyebutnya Mbak Pelakor, ini sudah punya anak dengan mantan suami. Padahal belum bercerai dengan saya ketika mereka punya anak. Hati saya struggle sekali. Setelah mengikuti Zoom ini, saya paham Romo. Terima kasih undangannya. Sharing ya, buat kita semua. Kemudian ini dari Ibu Agatha. Romo, bagaimana jika orang yang sudah meninggal itu datang ke dalam mimpi kita atau keluarga kita untuk pamit, minta maaf, dan menitipkan keluarga yang ditinggalkan kepada kakak atau adik. Apakah mimpi tersebut bisa kita yakini atau bagaimana pandangan tentang mimpi tersebut menurut Gereja Katolik? Terima kasih. Ketika kita bicara dalam konteks mimpi, kita harus agak berhati-hati, ya, karena mimpi itu kan bisa dilihat juga dari segi psikologis kerinduan kita. Itu kan, ya misalnya kita lagi stres, itu kan mimpinya bisa macam-macam. Kita bahagia, mimpinya bisa macam-macam juga. Artinya, kalau kita belajar tentang apa sih teori atom itu ya, itu kan terlalu lebih atau terlalu kurang, ya. Gejolak emosinya. Maka orang yang bahagia adalah orang yang tidur tanpa mimpi, itu orang bahagia malah.
Karena orang yang bahagia berlebihan juga itu bisa mimpi macam-macam. Gitu. Maka sebelum tidur relaksasilah, termasuk terhadap kebahagiaan itu. Bukan hanya sakit hati kita. Nah perkaranya kan, kalau orang baru ditinggal yang tersayang itu ya gejolak hatinya kan begitu besar ya. Maka bisa mimpi itu sebenarnya gejolak dari perasaan itu. Satu. Tapi memang dalam iman kita, apakah orang itu bisa masuk dalam mimpi? Itu bisa ya. Kalau hanya dalam mimpi bisa. Yang nggak bisa itu memang hadir lagi, jujuk gitu ya. Langsung di depan kita gitu. Nah itu hati-hati kalau itu bisa roh jahat yang menyerupai orang kita sayangi. Ya. Karena sebenarnya ketika orang begitu meninggal, dia harus langsung segera mendapat pengadilan khusus namanya. Dan di pengadilan khusus itu orang akan diarahkan, akan dapat putusan masuk surga dan neraka. Neraka jelas nggak bisa lagi balik ke dunia. Ke surga ada dua cara. Surga langsung, maklum langsung masuk surga, tapi ada surga dalam proses, ya, yaitu api penyucian. Apakah jiwa-jiwa dalam api penyucian diperbolehkan datang ke dunia? Jawabannya boleh. Ada ayat kita bisa lupa, tapi diperbolehkan dalam rangka iman, misalnya untuk mengingatkan kita masih hidup, ya. Tapi di neraka jelas nggak boleh lagi ke dunia. Yang di surga jelas mereka punya nggak lagi lah, orang mereka sudah bahagia. Ya, apakah bisa datang dalam mimpi? Ya, jawabannya bisa iya, bisa tidak, dan harus jeli, teliti. Nah, ini lihatnya tadi sudut pandang mana? Sudut pandang psikologis bisa mengatakan, ya ini hanya gejolak kita kok. Karena kita kangen, terus kita merasa akhirnya jadi mimpi kita. Sebenarnya nggak datengin dia, bisa kayak gitu ya. Tetapi bisa juga memang datang dalam mimpi. Maka ini jawabannya sulit. Bisa iya, bisa enggak, beneran datang atau kita hanya gejolak kita. Nah itu. Terima kasih Romo. Dari Ibu Kori, Romo ini sepertinya menanyakan tips ya. Bagaimana cara kita bersikap saat ini supaya jika kita ditinggal orang tua yang kita sayangi atau kehilangan milik kita bisa langsung mengambil tindakan yang positif dan cepat move on. Wah, ini rupanya mau bersiap-siap Romo. Sama hati-hati kita dengan semua. Berhati-hati dengan kata tips dan cepat ya, karena kita akan memaksakan diri akhirnya kan. Karena terkadang ini rahmat ya untuk bisa mengikhlaskan. Dan rahmat ini tidak terikat dengan waktu soalnya. Ada orang yang dalam waktu 3 bulan, 4 bulan bisa ikhlas, tapi ada yang sampai 4 tahun. Saya kadang-kadang juga diprotes. Misalnya saya menyampaikan materi gini, orang protes juga. Ya kan Romo, gampang mengolah. Begitu protesnya. Kalau kami gitu kan. Ya, tapi satu, harus berusaha sekeras mungkin. 2, minta rahmat. 3, tadi, kadang-kadang memandang satu realitas, kita tuh hanya dari satu sisi. Saya gambarkan ketika kita berada di ruangan, kamar gini ya, kita kayaknya cuma tahu namanya pintu keluar dari kesumpekan ini, pintu deh. Nah perkaranya pintu kunci. Apakah kita mati-matian untuk hanya lewat pintu? Kan ada jendela, ada ventilasi atas. Ya sih bisa kita lompat kok. Sama. Pengalaman kesedihan bisa dilihat dari berbagai sisi. Pintar-pintarlah dan belajar untuk lihat dari sisi macam-macam. Maka menarik kalau ada orang setelah 1 tahun ditinggal orang tersayang, ya mungkin sudah jalannya. Aku dengan ditinggal, aku semakin dewasa. Oh, dia sudah menitipkan semua. Oh, dan macam-macam. Refleksi macam-macam. Bebas. Dan orang punya kemungkinan untuk berefleksi dari sudut-sudut pandang ini. Contohnya saya. Tahu nggak, ibu saya meninggal itu apa yang saya syukuri? Bukan malah bahagia ya. Syukurnya begini. Ternyata dengan pengalaman saya kehilangan ibu saya ketika saya mau tahbisan, dan betapa sakitnya rasa kehilangan itu, saya siang ini bisa ngomong depan Bapak Ibu tentang kehilangan. Dan dalam tugas imamat saya itu kalau ketika berkhotbah untuk misa pemakaman, misa arwah, itu udah kayak ngomong dari hati aja. Nggak butuh persiapan. Karena saya udah tahu apa yang saya omongkan dari pengalaman saya sendiri. Nah ini kan blessing. Dulu, sebelum ibu saya meninggal, ketika saya masih frater pun, saya sering memimpin upacara pemakaman lah, 40 hari lah. Rasanya ya hanya kayak konsep rumus-rumusan kata-kata aja. Saya siapkan khotbah, nanti kalau ngomong ini. Tapi beda rasanya ketika
ketika saya jadi Romo pernah mengalami kehilangan di detik-detik terakhir sebelum saya kehabisan, saya ngomong udah kayak dari hati aja. Artinya saya dipanggil untuk meneguhkan, membantu, menghibur orang yang kehilangan, terutama yang tiba-tiba juga. Ya, kalau meninggalnya itu sudah persiapan sakit lama, itu jauh lebih mudah mengikhlaskan ketimbang yang mak berduduk tiba-tiba. Kemarin masih ketawa, seminggu kemudian sudah dipeti. Dan belum sempat ngomong minta maaf lah, belum sempat apalah. Sama saya juga, saya belum sempat minta maaf, saya belum sempat ini itu. Lawang pertemuan terakhir tuh bahas tentang pakaian seragam keluarga kok. Gitu, seminggu kemudian sudah dipeti. Nah, kan gitu. Ya, itu tidak ada tips. Ini proses, macam-macam prosesnya, tergantung struggle-nya kita, tergantung bijaksananya kita untuk melihat dari sudut-sudut penting mana, sudut-sudut lain, ya. Dan kadang-kadang Tuhan datang itu adalah cara yang simple. Bapak Ibu tahu saya mengapa bisa ikhlas akhirnya. Saya tuh baca status Instagram ya, Instastory. Ada anak muda, dia tuh baru diputusin cowoknya. Kayaknya loh ya. Dia tulis di Instastory tahu coba. Tadi tak tulis aja. Yang ditinggal memang jauh lebih miris daripada yang meninggalkan. Karena dia tahu cowoknya lagi bahagia sama cewek lain. Dia nggak sadar bahwa kata-kata dia tuh menghibur saya loh. Menyadarkan saya. Iya ya, saya di sini nangis. Saya 2 bulan pertama di Romo itu tugasnya hanya misa. Saya nggak mau melayani pelayanan tobat, nggak mau melayani konsultasi, nggak mau melayani rekoleksi. Karena saya, Tuhan kok gini banget. Ya, jadi saya 2 bulan itu nggak mau ngapa-ngapain. Tapi ketika awalnya dari kata-kata itu, iya ya ngapain saya sedih-sedih gini ya. Padahal ibu saya tahu ibu saya tuh ke surga pasti. Ke rumahnya Bapak. Bahagia. Ya terus saya ngapain sedih. Coba. Ternyata Tuhan, menurut saya, Tuhan pakai si anak muda yang sedang putus cinta ini untuk menyadarkan saya. Bisa jadi ya, nanti Tuhan nggak tahu pakai apa. Kata-kata yang ditulis di graffiti. Atau cuma sekedar kata-kata di buku. Atau sekedar status WA orang yang sedang membuat status tertentu. Iya juga ya. Nah, pengalaman Eureka itu kan. Ini. Nah, gitu. Tuhan punya banyak cara. Tenang aja, Tuhan pasti akan memberikan itu. Maka mohonlah terus itu sambil kita berjuang. Ya, semakin menarik ini. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Astrid. Selamat siang Romo. Saya ada pertanyaan, bagaimana bila menghadapi anggota keluarga yang sakit parah? Misalnya diberi pilihan oleh dokter untuk menghentikan pengobatan atau meneruskan pengobatan tapi tanpa hasil. Hanya memperlama masa hidup, tapi tidak menyembuhkan. Sebaiknya keputusan apa yang diambil? Terima kasih, Romo. Yang pertama, keputusan yang diambil tidak boleh memuat tendensi untuk membunuh, ya itu. Segera aja nih kita udahi pengobatannya. Nah, nggak boleh. Tapi kalau kondisinya adalah pengobatannya itu pun juga tidak memberi hasil, hanya memperlambat, ya. Itu ada namanya prinsip moral. Saya lupa prinsip moral kata-katanya apa. Tapi gini, cocok nggak? Cocok itu sesuai nggak? Jangan-jangan kita udah mengobatinya sampai ratusan juta. Tapi nanti kita yang masih hidup, anak cucunya ini masih banyak nih butuh duit, nanti malah keleleran, nggak bisa makan. Nah, itu prinsipnya lupa namanya, nanti saya cari ya, nanti saya ini. Tapi saya pernah diajar itu bahwa pokoknya sesuai nggak sih, gitu loh. Tapi pertama tendensi bukan membunuh, kedua kita harus melihat apakah benar ini harus habis-habisan kita menolongnya, mempertahankannya ya. Mengobatinya, karena memang pengobatan tidak bisa itu, ya. Tapi ketika kita akhirnya menyerah untuk tidak memberikan pelayanan yang terbaik, yang maksimal, yang mahal, karena kita mempertimbangkan satu nggak sembuh, dua masih banyak anggota keluarga yang harus dibiayai misalnya, itu bukan salah kita, ya. Itu bukan tendensi membunuhnya. Asalkan memang tidak dengan sengaja, ayo segera aja kita sudahi. Nah, ya, titik tengahnya di mana? Apa yang masih bisa, di titik mana kita bisa memberi pengobatan, ya. Sambil harus melihat juga sisi lain kita masih punya kebutuhan. Itu aja. Tapi kalau kita memang punya duit banyak, ya, tapi nggak milih opsi yang terbaik, nah itu salah.
Tapi kalau memang kita pengobatan itu mahal dan kita hanya punya duit sekian, sementara masih ada kebutuhan lain, nah itu harus pikirkan. Jangan sampai kita condong untuk yang ini, tapi justru yang ini keleleran, nah gitu penting. Ya. Terima kasih Romo. Semoga menjawab Ibu Astrid ya, yang mungkin bimbang sedang mengalami ini. Mungkin. Ya, ada pertanyaan yang masuk ke HP saya, Romo, dari Om Salatun ya. Begini pertanyaannya. Mungkin menanyakan pendapat Romo mengenai orang yang mau meninggal, seperti sudah punya firasat, mungkin bisa menegur, meninggalkan pesan-pesan, atau ya seperti itu. Bagaimana menurut Romo? Ya, jelas. Ada titik di mana orang bisa melihat situasi dia akan meninggal. Ya. Kesaksian yang memberikan, kesaksian yang memberikan bukti ini ya. Dan memang benar, meninggal itu harus kerelaan tuh. Harus rela orang itu meninggal. Yesus saja sampai di titik mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Kerelaan, karena meninggal itu memang kerelaan. Berkata untuk meletakkan diri di tangan Tuhan. Nah, perkaranya kan kadang-kadang orang masih punya luka batin. Masih menagih janji orang. Masih menunggu minta maafnya orang, anak-anaknya misalnya. Nah, itu kadang-kadang menjadi kelekatan juga kan. Dia belum bisa berpasrah pada jalan Tuhan. Nah itu sih kalau punya firasat jelas bisa. Orang bisa merasakan kapan dia datang, kapan akan meninggal, sakratul mautnya, itu bisa ada yang punya itu. Ada yang diberikan kondisi itu. Ya, betul. Itu karena kedekatan hubungan dengan Tuhan, bukan Romo? Ya bisa kedekatan hubungan dengan Tuhan, memang bisa kesiapan batinnya juga ya. Kan ada orang yang sejak saya pasrah kok kapan aja dipanggil Tuhan. Nah ada juga begitu kan? Sewaktu-waktu, monggo Gusti dipundut, silakan Tuhan mengambil. Maka ketika kita tadi kan semua nggak tua nggak muda harus pasrah. Ketika waktunya sudah habis. Menyerahkan diri pada Tuhan. Iya. Ya, pertanyaan di kolom chat sudah habis. Apakah ada yang mau menanyakan langsung? Ayo, Bapak-bapak. Pak Paulus dari Bogor. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Atas kesempatannya. Ya, sebenarnya saya nggak berniat bertanya sih ya, tapi karena disebut namanya, ya saya coba untuk mohon pencerahan dari Romo. Kalau saya lihat penjelasan yang Romo sampaikan tadi, sepertinya hanya pendekatan ya. Kita kehilangan sendal jepit, kehilangan rumah, yang pasti beda dengan kehilangan orang terdekat. Terkadang orang menasihati kita, memberi semangat dan lain-lain, itu nggak cocok dengan apa yang kita pikirkan. Ya contohnya aja, seorang anak kehilangan mobil, nah orang tuanya menghibur, sudahlah relakan nanti papa belikan lagi yang baru. Nah sekarang kalau kita kehilangan istri, apa iya kita dengan mudah mencari yang baru? Seperti itu. Jadi dalam hal ini saya hubungkan dengan apa yang dikatakan Rama Bayu ya, yang minggu lalu itu kalau dari KGK 1805 bahwa ada kebajikan kardinal, 4 kebijakan, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan penguasaan diri. Nah, disinilah yang saya garis bawahi, bahwa kalau kita kehilangan sesuatu, penguasaan dirilah yang paling penting. Kita sebagai manusia bersedih, wajar. Yang penting jangan terlalu bersedih. Kita jangan sampai terbawa dengan kesedihan. Demikian juga dengan kegembiraan. Nah, karena saya sendiri mengalami kehilangan orang tersayang itu di depan mata saya nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai sekarang, meskipun sudah setahun lebih, saya belum bisa menghilangkan perasaan kehilangan itu.
Tapi satu yang saya pegang, saya tidak boleh terbawa. Jadi saya harus bisa menguasai diri pada saat kesedihan itu datang. Nah, mohon tanggapan dan pencerahan Romo. Ya, benar sekali bahwa kita memang harus benar-benar berhati-hati dan memilih kata ya ketika harus menghibur, ketika harus bertemu dengan orang. Karena kadang-kadang udah nggak apa-apa, dia udah bahagia di sana. Enggak, itu kata-kata nggak menghibur loh kadang-kadang. Ketika saya juga kehilangan ibu, kata-kata itu nggak berkata loh. Tidak menghibur saya loh, ya. Tapi kata-kata misalnya malah kebalikannya gini, aku tahu apa yang kamu alami, itu malah justru lebih berkata ya. Ya, aku bisa merasakan apa yang aku bersimpati padamu. Ketimbang penghiburan-penghiburan, jangan nangis ya, udah nggak apa-apa. Orang lagi sedih kok jangan nangis gitu kan. Ya, itu pertama harus benar-benar pilih kata. Pilih ketika kita harus menghibur ya. Yang kedua, penguasaan diri itu kan kata lainnya tadi dengan yang saya katakan adalah melampaui diri ya. Kenapa? Karena melampaui diri. Karena kalau kita nggak bisa menguasai diri, kita kan didikte. Didikte oleh kesedihan, didikte oleh penderitaan, didikte oleh rasa sedih. Tetapi kita tadi saya katakan, kita punya kemampuan sebenarnya untuk aku nggak mau ikut-ikutan terusan. Oke, sesekali namanya sedih ya nggak bisa dilawan kan ya. Tapi juga nggak titik tertentu sudah. Nanti jatuh lagi, ya udah nggak apa-apa, still lagi, bangkit lagi gitu terus ya. Nah itu tadi kata penguasaan diri. Kalau dari materi Romo tadi itu pakai kata melampaui diri. Kalau orang itu diejek balas mengejek biasa. Tapi kalau orang diejek tidak balas mengejek tapi dengan senyum, dia melampaui diri. Ya itu penguasaan diri juga kan. Nah, penggambarnya itu ketika ditinggal sedih iya, tapi kita nggak mau didikte situasi terus menerus. Sedih boleh, tapi ada titiknya juga untuk mengatakan cukup sedihnya. Nanti jatuh lagi, ya udah. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Paulus pertanyaannya. Ada bersama kita juga ada Pak Ahok ya. Mungkin mau bertanya Pak. Oh enggak. Iya. Ada yang lain mungkin? Saya bertanya kah? Ya silahkan. Bukan ya, tanya ini. Oh dari Sabah ya Bu? Ya. Saya masa minta bantuan doa boleh? Oh. Romo? Bolehkah minta doa? Boleh. Ya boleh. Saya tidak sehat Baine. Tidak berpasihat, semua badan saya sakit-sakit dan masam kabas semua tangan saya. Ya, itu saya minta bantuan doa. Oke. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, dan saya bolehkah saya minta nota-nota tadi tuh? Oh, maksudnya PowerPoint-nya ya, Ibu? Iya, materi. Oh, materi. Silakan Ibu menuliskan di Romo, boleh nggak Romo? Boleh. Tapi mintanya ke Bu Tuti ya. Iya, jadi silakan Ibu Evelyn menuliskan nomor kontaknya supaya saya bisa mengirimkan materi itu ke Ibu. Menuliskan di kolom chat, Ibu silakan. Oh, jadi menulis yang untuk pribadi punya kah? Iya, nanti kalau nggak materinya mau dikirim kemana? Tidak boleh di dalam grup. Grup? Tidak ada grup, Ibu. Ibu silahkan menulis di kolom chat nomor telepon. Oke. Bisa ke saya langsung juga bisa. Ya. Ya, silahkan ya Ibu. Ya. Terima kasih banyak, Kak. Iya, terima kasih kembali. Masih adakah yang ingin bertanya lagi? Romo? Ya, Bu Ani silahkan Bu. Romo tadi penjelasan yang terakhir mengenai biaya yang besar itu menjawab istilahnya kegundahan saya selama ini Romo, karena orang tua meninggal itu juga pada saat UGBS itu biayanya mahal sekali Romo. Sedangkan kita masih keluarga muda yang juga masih membutuhkan itu.
Sementara di lain sisi sebagai anak kita kepengen berbakti, tapi biaya sangat mahal, jadi bingung. Dan sampai ibu saya akhirnya meninggal, dan itu masih menjadi semacam beban gitu ya Romo. Maksudnya karena kita tidak bisa menyediakan biaya yang demikian besar, tapi waktu itu juga pernyataan dari dokter, andai kata saat itu 100 juta itu kita bisa adakan, apakah juga akan sembuh? Dokter juga mengatakan belum tentu. Jadi kita serba salah Romo, tapi ibu saya meninggal itu membuat saya juga sampai saat ini masih bertanya-tanya kok sepertinya saya nggak berbakti pada orang tua gitu Romo. Tapi penjelasan Romo tadi menguatkan saya bahwa oh iya ya, ada sisi lain juga yang patut kita perhitungkan. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Memang ada pertimbangan moralnya yang diperkenankan untuk itu ya. Yang penting tadi tendensinya adalah bukan membunuh ya. Dan memang kita tidak ada. Nah, menjadi salah kalau kita sebenarnya ada, mampu, tapi tidak diperjuangkan. Nah, itu. Ya. Oke. Mungkin kita ada 10 menit lagi gitu ya. Oke, ini dari Ibu Elizabeth. Terima kasih Romo Yogi beserta tim. Zoom meeting ini sangat ya. Boleh bertanya? Oh iya, saya bacakan satu ini dulu ya Ibu. Habis Ya. itu silakan Bu Nesia. Oke, dari Ibu Elizabeth tadi Romo, terima kasih Romo Yogi beserta tim komunitas KKIHS. Zoom hari ini sangat memberkati saya, momennya pas sekali 100 hari yang lalu. Ibu saya meninggal dunia, berangsur-angsur mulai bisa membuka paradigma saya tentang kematian orang-orang yang terkasih. Seperti yang Romo sampaikan, ngapain saya sedih, wong mereka yang meninggal dunia sudah berbahagia. Terima kasih ya Ibu sedang bersharing. Sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, silakan Ibu Nesia terlebih dahulu. Ya, selamat sore Bu, selamat sore Romo. Ya, sore Ibu. Ya. Suami saya meninggal itu tahun lalu 2021 tanggal 31 Agustus, di mana pada saat dia menghembuskan nafas terakhir saya tidak ada di sampingnya. Saya kemarin itu dia meninggal di Jakarta, terus saya di Kendari di Sulawesi Tenggara. Jadi kami berpisah. Maaf Ibu, nggak dengar suaranya, terputus. Ya. Indonesia, saya mau sedikit sharing aja, cerita sedikit kapan waktu itu suami saya meninggal tahun lalu 2021 tanggal 31 Agustus karena dia pertama itu sakitnya ginjal tapi sudah operasi transplantasi. Setelah operasi transplantasi 2 bulan dia kena penyakit itu pneumonia ya seperti saya, tapi pada waktu dia meninggal itu saya nggak ada di sampingnya karena dia masuk di ruang ICU. Terus kami beda kota, dia di Jakarta, saya di Kendari di Sulawesi Tenggara. Jadi yang saya ingin tanyakan, ada juga pesan-pesan terakhir, hanya saya merasa bersalah begitu Romo, karena waktu detik-detik terakhir, waktu dia sakit-sakit begitu saya nggak urus dia, malah orang lain yang urus gitu. Maksudnya keluarga saya, sepupu saya yang urus suami saya. Apakah saya itu sampai sekarang masih merasa kayak gimana ya, maksudnya kayak menyesal begitu Romo, kenapa saya lebih pentingkan di urusan yang lain daripada suami saya begitu Romo, karena saya juga urus anak-anak Romo, itu yang membuat saya juga tidak bisa secara full urus suami saya Romo begitu. Oke, terima kasih. Berarti kan itu terjadi karena situasi, bukan disengaja, ya. Maka bisa dipahami Ibu tentang situasi itu. Karena kalau misalnya memang malah anak-anak gak terurusi, bisa malah terjadi macam-macam, ya. Yang penting ketika itu dalam hati kita, dalam interest kita,
dalam preferensi pemilihan kita terhadap satu tindakan itu tidak ada kesengajaan untuk mengabaikan dia. Itu saja titik patokannya. Ketika memang tidak ada, tapi karena situasi, bukan salah kita sepenuhnya, ya, maka kita bisa membuat kita jadi lebih lega ya, bahwa ya situasi membuat, bukan aku sengaja, ya, begitu. Itu saja, Romo. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Romo. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir. Di sini sudah pukul 4:12. Selanjutnya kita akan berfoto bersama terlebih dahulu ya, sebelum ada doa penutup, pengumuman juga. Silahkan Sundari. Saya minta tolong semua untuk buka kamera. Yuk kita buka kameranya, kita senyum. Sundari boleh tolong diapa-apa ya. Halaman. Ya, ibu-ibu, bapak, kita buka kamera. Suster. Halaman pertama. Tahan, senyum terus. Halaman kedua. Halaman ketiga. Halaman keempat. Halaman terakhir. Oke, terima kasih. Oke, sudah. Sekarang kita mau melihat pengumuman terlebih dahulu sebelum nanti doa ditutup oleh Romo. Ada titipan doa juga ya Romo, nanti saya kasih tahu. Pengumuman. Ya, PDKKIHS mengucapkan terima kasih kepada Romo Benediktus Yogi STJ atas pengajarannya dan kehadirannya hari ini. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama semuanya. Ya, untuk waktunya. Yang setuju pengajaran hari ini bawa berkat, boleh memberikan tanda jempol. Ya, terima kasih. Juga terima kasih atas kehadiran bersama kita. Ada Suster Suryati tadi saya lihat, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah ikut hadir pada siang hari ini bersama-sama mendengarkan firman. Ada yang dari Singapura juga, ada dari Indonesia, Malaysia, Australia, dan negara-negara lain. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadikan berkat bagi kita semua. Next. Pengumuman selanjutnya, Christine. Iya, persekutuan doa kita yang akan datang diadakan 2 minggu yang akan datang, yaitu hari Kamis, tanggal 7 April, pukul 2.30 waktu Singapura atau jam 1.30 siang waktu Indonesia bagian Barat, bersama Romo Victorius Rudi Hartono PR, dengan tema kerinduan akan Allah. Tidak kalah menariknya dengan hari ini, silahkan Bapak Ibu, Suster, semuanya bergabung 2 minggu yang akan datang dengan meeting ID dan password yang sama dengan hari ini. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan rekaman ulang dari PD Siang KKIHS, silahkan membuka di YouTube, termasuk hari ini kami akan menguploadnya di YouTube. Dan ya, sekian pengumuman, kemudian kita akan lanjutkan dengan doa penutup dan berkat dari Romo Yogi. Romo, tadi ada titipan doa ya Romo, kemudian ada tambahan, ada yang memintakan ucapan syukur untuk ulang tahun anaknya, yaitu Stefani, yang kebetulan hari ini berulang tahun. Ada anaknya Ibu Wiana ya. Ya. Mungkin juga ada yang berulang tahun hari ini, atau di bulan ini. Kita doakan bersama-sama.
Iya. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Contohnya, saya bingung kok bilang apa itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang berrahmat ini, bahwa kami diperkenankan untuk mendalami tema yang mungkin terasa berat sebenarnya di dalam hidup kami. Kami yakin berkat tuntunan Roh Kudus-Mu, kami mampu, terutama bagi kami yang sedang sedih ditinggal oleh orang disayang, mampu untuk memahami misteri kehidupan dan tentunya kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kalaupun kami saat ini tidak sedang merasakan itu, mampukanlah kami juga untuk mampu menjadi penghibur dan perpanjangan tangan-Mu bagi mereka yang saat ini sedang sedih, terutama yang baru saja ditinggalkan oleh orang yang disayanginya. Tuhan, kami sadar ada begitu banyak misteri yang kadang tidak kami pahami dalam hidup ini. Tetapi kami mohonkan kepadamu agar Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami untuk membantu kami memahami dan belajar berjalan bersama Engkau. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk Ananda Stefani yang pada hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hidupnya. Dan kami mohonkan rahmat kesehatan, rahmat pendampingan-Mu, terutama dalam belajarnya dan juga dalam masa depannya. Semoga Kau arahkan ia menjadi anak-anak-Mu yang sungguh berbakti kepadamu dan kepada sesama. Kami juga berdoa untuk semua yang berulang tahun di bulan ini. Kami mensyukuri rahmat kehidupan dari-Mu ini. Dan kami merasakan betapa besar cinta-Mu bagi kami. Arahkanlah hati kami dan mampukanlah kami untuk senantiasa menghidupkan iman, harapan, dan kasih dalam kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua yang sedang sakit, terutama Ibu Evelyn. Semoga rahmat kesembuhan Kau curahkan kepadanya. Dan kepada orang-orang yang kami cintai, yang kami tahu sedang sakit. Curahkanlah rahmat penghiburan kepada mereka dalam sakitnya. Agar kekuatan-Mu sendiri yang menyertai mereka dan membantu mereka untuk bersemangat, untuk kembali punya harapan akan kesembuhan. Akhirnya Tuhan, segala aktivitas kami, segala karya kami persembahkan kepadamu. Tuntunlah kami agar kami senantiasa mampu memahami segala kehendak-Mu dan kami bertindak seturutnya kehendak-Mu dan pada akhirnya kami menjadi berkat bagi sesama. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mohonlah rahmat yang paling Anda butuhkan untuk hari-hari yang akan datang. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Yogi. Ya, terima kasih Suster, Bapak Ibu yang tadi sudah memberikan pertanyaan dan juga hadir pada siang hari ini. Kita bertemu 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk berfellowship, menyapa Romo.